Jadi ini sekarang kebebasan manusia ini sebenarnya dalam persoalan ya. Negara yang didrive oleh rasa takut menyebabkan kita ini sebenarnya tidak punya kejelasan gerak gitu. Dan juga kita tidak tahu ini sampai di mana. Padahal seharusnya kalau negara menerapkan protokol yang lebih terang gitu tentang bagaimana cara kita menghadapi keadaan ini, dan scientifically kita berbicara berbasis kepada sains, tentu kita akan mengetahui seberapa batas yang bisa kita lampaui. Sebab saya melihat ini ketakutan ini sudah berlebihan, dan ketakutan yang berlebihan ini sudah menyebabkan membuntunya kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat. Ini akan dalam jangka pendek ya, tidak saja jangka panjang. Itu dalam jangka pendek akan menciptakan kematian industri. Ya, kematian industri itu menyebabkan kematian perusahaan itu menyebabkan terjadinya pengangguran, dan pengangguran akhirnya menciptakan kemiskinan yang berbahaya sekali bagi kita. Jadi seharusnya pemerintah itu lebih atraktif ya, lebih berani, lebih terang benderang untuk menjelaskan cara kita menghadapi ini semua. Sebab kalau kita ini nggak punya batas, ya kan, kapan manusia akan dibebaskan, kapan hotel akan dibuka, kapan airport seperti ini akan dimaksimalkan, karena kita nggak punya alat ukur, karena kita nggak punya schedule yang dapat kita pastikan, itu ya lama-lama orang akan mati sendiri, ya kan. Harusnya kita punya schedule. Dulu saya sering mengatakan kita ini punya negara kepulauan, kita ini punya negara yang otonomi. Harusnya mengidentifikasi COVID itu kita sudah punya ilmu, karena pulau-pulau kita bisa kita bersihkan satu-satu. Dari desa kita bersihkan satu-satu. Desa hijau naik ke kecamatan, kecamatan hijau naik ke kabupaten, kabupaten hijau. Kalau dia di satu pulau, kita hati-hati di pulau itu. Dan kita kemudian mengumumkan bahwa di dalamnya bebas. Ini yang jelas tidak ada kebebasan, karena orang bergerak ya, basisnya itu kabupaten kalau saya lihat di sini. Sementara desa-desa mereka menutup pintunya, ya kan. Tapi yang ada pemeriksaan dicek itu basisnya kabupaten, dan itu menyebabkan perdagangan antar kabupaten itu menjadi lebih mahal. Pergerakan manusia menjadi terbatas. Membatasi kebebasan manusia ini adalah bahaya bagi perekonomian kita. Sebab ekonomi itu seperti darah dia. Kalau kita hentikan, darah kita berhenti, maka ini bisa berbahaya sekali ya, dan itu bisa menciptakan problem di kemudian hari. Jadi saya kira kita harus punya schedule ya, pemerintah harus punya penjelasan apa yang sedang kita hadapi. Siapa yang hijau harus diumumkan untuk bebas bergerak, memulai kegiatan bisnisnya, memulai kegiatan usahanya. Dan kita harus punya schedule untuk mengumumkan bahwa ini daerah yang masih tertutup ya secara masif, ini yang sudah bisa dibuka, dan seterusnya. Itulah yang mungkin teman-teman saya ingin sharing gitu, karena saya mengalami biaya mahal, saya mengalami ketidakbebasan bergerak ya. Saya melihat orang-orang itu menjadi terkunci, sementara kita juga tidak terlalu mengerti gitu apa efek dari semua ini kepada kita, dan schedule kita itu seperti apa gitu. Orang tuh seperti dikunci, disuruh menunggu, disuruh untuk menerima nasibnya, untuk sama-sama tidak bergerak. Menurut saya ini bahaya sekali. Itulah sebabnya dulu saya mengatakan kalau kita tidak kuat sainsnya, paling tidak kita memakai agama dengan dasar keyakinan bahwa seharusnya kita punya keberanian untuk menghadapi hidup sekejam apapun. Ya, sekarang ini semua jenis penyakit bisa curigai. Rumah sakit mungkin boleh semacam pesta dengan begitu banyak orang yang datang untuk berobat atau mencurigai dirinya. Batuk sedikit menganggap dirinya COVID, flu sedikit menganggap dirinya COVID. Orang terkunci atau orang tidak berani berkeluar rumah
Ya kan, kalau ada gejala dia flu atau dia batuk, sekarang itu dikhawatirkan akan COVID dan sebagainya. Dari mana rasa takut ini tiba-tiba menjelma menjadi problem ya di dalam hidup kita sehari-hari, yang menciptakan perasaan tidak berdaya dan perasaan saling curiga gitu. Ya, saya sering mengungkap ini soal agama itu. Dulu itu kalau kita lihat ada orang bersin gitu kan, baik di dalam tradisi Barat ya, Judeo-Kristen, maupun di dalam tradisi Islam itu, orang di Barat itu kalau ada orang bersin dia bilang God bless you gitu. Semoga Tuhan merahmati kamu. Kalau dalam tradisi orang Islam itu, kalau ada orang bersin kita bilang yarhamukallah ya. Yang bersin mengatakan alhamdulillah karena penyakitnya itu seperti ditolak keluar begitu. Sekarang kan kita jadi lebih tahu tentang ini gitu. Kita bilang yarhamukallah. Yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Dia mengatakan alhamdulillah, artinya dia bersyukur karena penyakitnya itu ditolak oleh mekanisme yang namanya bersin itu. Tapi kita yang mendengarnya yang mengatakan yarhamukallah, semoga Tuhan merahmatimu. Sekarang itu kalau Anda naik taksi ya, Anda lihat ada sopir taksi yang bersin, Anda bayar, Anda kabur. Ada orang yang di depan kita nampak sakit, kita kabur. Bukan kita mendoakan dia, kita kabur. Ini parno-parno seperti itu menyebabkan kita tidak menganggap bahwa kultur kita, budaya kita itu ada gunanya. Ya kan, itu yang saya bilang, ini orang pakai masker, lama-lama dia lupa senyum, lama-lama dia lupa ramah tamah, lama-lama value sosial kita menjadi hilang gitu. Padahal seharusnya itulah yang saya bilang, negara tidak boleh absen untuk mengisi naratif bahwa dalam kesulitan seperti ini pun selalu ada peluang bagi kita, selalu ada waktu untuk bangkit, selalu ada jalan bagi kita untuk memperkuat diri kita. Mumpung kita impor, nggak bisa ngimpor barang dari tempat lain, sekarang waktunya kita ngimpor. Mumpung kita industri obat dan kesehatan kita bergantung kepada negara lain, ini waktunya kita menemukan industri obat kita sendiri. Kita jadikan jamu sebagai minuman kelas dunia, mengalahkan kopi dan teh, mengalahkan cola, mengalahkan kopi dan teh. Ini waktunya untuk membangkitkan industri kesehatan kita sendiri. Ini waktunya kita untuk memperkuat masyarakat dengan revolusi mental. Kita ajarkan mereka cara yang baik, cara hidup bersih. Ini waktunya ngebersihin badan kita. Ini waktunya membersihkan rumah kita. Ini waktunya kita membersihkan sungai kita. Ini waktunya kita membersihkan got-got depan rumah kita, membersihkan gaya hidup kita, melahirkan manusia baru, menciptakan kesehatan yang massal dan masif, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat. Tapi kita disuruh takut ini. Ya, ini mencemaskan ini. Kalau menurut saya, selain menciptakan biaya ekonomi yang sangat tinggi, tapi yang jauh lebih berat adalah bahwa ini semua membuat kita itu jadi tidak berdaya. Saya mohon kepada pemerintah supaya jangan teruskan ini penyebaran rasa takut ini. Ayo kita mulai membebaskan orang, memberi keberanian, ya, memberikan semangat kepada orang. Protokol-protokol dasar seperti distancing, ya, masker dan sebagainya itu cukuplah mengamankan kita dan nggak perlu membuat kita tuh jadi takut. Ya. Mungkin itulah yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian.